Pengarus Utama Gender Pro 1 RRIND. Informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, dan salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRIND. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat dalam menjalani hari. Siang hari ini terasa istimewa karena kita sudah bersama JPIC SSPS Flores bagian timur. Saya menyapanya Suster Wihalmina ya. Selamat siang Suster, apa kabar? Bisa dekat sama mic Mama? Iya, kasih turunkan sedikit ke bawah. Iya. Ada Suster Wihalmina, selamat siang. Saya panggilnya Mama Suster aja ya. Iya. Apa kabarnya Mama Suster? Sehat. Ya. Baik ya. Oke. Ini lokus wilayahnya di Flores Timur, tapi berada di ND sekarang. Ini memang penanganannya sampai ke Flores Timur. Pak Armando. Iya, bisa dijelaskan. Saya perlu menjelaskan. Ya. Kantor pusat kami ya. ada di ND sekarang. Ada di ND. Wilayah kerja kami itu mulai dari Kabupaten Ngada sampai dengan Kabupaten Lembata. Kabupaten Lembata. Ya. Oke. Baik. Baik, Suster sudah berkesempatan hadir dan menyapa Anda semua dalam sebuah perbincangan yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, pendengar. Khususnya di tengah-tengah arus perkembangan teknologi digital dengan tema yang akan kita angkat di siang hari ini ya, penting dan juga reflektif, yaitu mencari ruang aman digital bagi perempuan. Pendengar, di era digital saat ini informasi datang begitu cepat, begitu dekat, bahkan seolah tanpa batas. Ada yang mengatakan bahwa dunia digital membawa dua sisi, keberuntungan dan juga ancaman. Semua tergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menjadi pengendali informasi atau justru menjadi korban dari derasnya arus tersebut. Pendengar, kenyataannya tidak semua ruang digital memberikan rasa aman, terutama bagi perempuan. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online, pelecehan hingga eksploitasi masih sering terjadi dan bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari. Lalu di manakah sebenarnya ruang aman itu? Apakah bisa diciptakan? Dan bagaimana perempuan dapat mengambil kembali haknya untuk merasa aman baik di dunia nyata ataupun di dunia maya? Untuk itulah siang hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, merefleksikan, dan mencari jalan keluarnya, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar, nanti untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, nanti bisa langsung bergabung bersama kami juga melalui line telepon di 0821 4451 1957 atau di line WhatsApp 0821 3878 8786. Nah, langsung aja nih, Suster, ini sebenarnya dalam pandangan Suster nih, apa sih yang dimaksud dengan ruang aman digital bagi perempuan? Dan apakah ini benar-benar bisa diwujudkan saat ini, Mama Suster? Baik, terima kasih banyak Pak Armando untuk pertanyaannya. Mengapa saya angkat ruang aman digital ini menjadi topik pembicaraan kita pada pagi hari ini? Iya. Untuk saya sebagai seorang koordinator JPIC yang bergerak di bidang kaum perempuan dan anak, saya harus katakan mengapa tidak kalau ruang perempuan ini tidak bisa, ruang aman digital ini tidak bisa tercipta untuk kaum perempuan. Karena dasarnya kita lihat bahwa hak dasar ini hak dasar yang mungkin selama ini diabaikan oleh kaum perempuan sendiri, atau mungkin kaum perempuan belum menyadari bahwa ini haknya. Hak untuk berekspresi di ruang digital. Tetapi selama ini menurut pengamatan saya berpikir hanya ruang nyata itu yang tidak rasa nyaman. Tapi ruang digital ternyata juga tidak aman untuk kaum perempuan. Nah, kalau Pak Armando bertanya, apakah ini bisa menjadi satu kenyataan? Mengapa tidak? Kalau kaum perempuan sepakat, bisa.
selama ini konsep kaum perempuan tuh merasa bahwa hak untuk merasa aman itu dihadiahkan oleh orang lain. Nah, padahalnya hak ini ada dalam diri masing-masing, hanya tinggal bagaimana hak ini sungguh disadari dan dihidupi sungguh-sungguh atau tidak. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi sebenarnya ruang aman itu sebenarnya bukan hadiah, tapi memang itu adalah hak dari semua orang ya, terlepas dari gendernya perempuan ataupun laki-laki ya. Ini luar biasa. Jadi memang seperti itu ya, pendengar. Baik, untuk Anda juga kami informasikan bahwa Suster siang hari ini adalah Suster Wilhelmina Minakato SSPS. Beliau adalah koordinator JPIC SSPS Flores bagian timur. Nah, kita balik dulu nih. JPIC itu kepanjangan dari apa sih, Suster? JPIC itu saya sedikit koreksi, minta maaf ya Pak Armando, karena ini istilah asing. JPIC itu sebenarnya disebutnya GPIC. Justice, J itu justice. P itu peace, I itu integration, C itu creation. Jadi lembaga kami menangani isu ini. Mengapa sampai omong soal perempuan, kali lalu juga kami omong soal sampah, lingkungan hidup itu, karena ada korelasinya. Saya perlu menjelaskan sedikit dulu mengenai GPIC ini. Mengapa sampai kami omong soal ruang digital yang aman. Itu karena kita punya korelasi dengan yayasan kami yang ada di Amerika. Itu yang khusus namanya Yayasan Vifat Internasional. Dia menangani kalau kasus-kasus kekerasan terhadap kaum perempuan, pelanggaran HAM itu di Jenewa. Tapi kalau kasus-kasus lainnya itu di Amerika. Lalu kita tahu bahwa semua negara yang bernaung di bawah PBB itu tanda tangan MOU yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Termasuk kita bicara ini karena kita lihat apakah implementasi dari umpamanya pembangunan di daerah di Kabupaten Ende ini ada ruang ruang aman digital. Kalau itu ada, itu bentuknya seperti apa? Kalau itu tidak ada, kapan itu bisa ada? Karena di sini kan ada Kominfo kan? Iya, benar. Dan kita berada di bawah Kominfo. Baik, dan kita kembali ke topik kita nih, Suster. Jadi ini karena kita berbicara ini soal ruang aman bagi perempuan gitu. Karena mungkin ini yang paling sering itu adalah perundungan yang kita sering alami, perundungan atau pembulian. Ini mungkin terjadi karena orang menganggap bahwa ruang digital itu kan tidak face to face ya. Jadi kan hanya sebatas dunia maya saja sehingga semua orang tuh berhak untuk melakukannya. Padahal sebenarnya orang lain pun merasa tidak nyaman. Apalagi kalau misalnya ini menyangkut dengan perempuan. Sehingga maka topik ini kita bahas untuk siang hari ini. Kita lanjut ke topik kita ya, Mama Suster ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Mengapa menurut Suster kasus kekerasan berbasis gender online ini justru lebih banyak menimpa perempuan dibandingkan laki-laki? Apakah perempuan lemah ini? Iya, baik. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Data yang saya input dari Komnas Perempuan mulai dari tahun 2024 itu sampai dengan sekarang itu kekerasan berbasis ini online makin hari bukan makin menurun, makin hari makin meningkat. Nah, kita coba soroti satu demi satu. Yang pertama kita lihat dulu. Sebenarnya kekerasan itu tidak merajalela, tidak terus meningkat. Kalau kaum perempuan sendiri merasa bahwa ini dia tidak butuh perlindungan dari yang lain-lain. Dia harus merasa bahwa ini hak saya loh. Saya harus tegakkan hak saya ini. Tetapi mungkin juga karena selama ini sistem patriarki itu sangat kuat ya, budaya kita. Kaum pria, minta maaf, kaum lelaki selalu menganggap kaum perempuan itu kaum kelas 2. Kaum perempuan itu kaum lemah. Berdasarkan statement yang singkat tetapi syarat makna ini, kaum perempuan juga mengamini. Seharusnya kaum perempuan sadar bahwa tidak perlu mengamini karena memang kaum perempuan dengan laki-laki hanya kita beda jenis kelaminnya, tetapi bahwa hak-hak ini seperti saya bilang, apalagi kalau hak-hak dasar, itu hak yang bukan diberi oleh
kaum perempuan terhadap laki-laki atau sebaliknya. Tetapi itu hak yang kita terima sejak kita dijadikan. Oke. Seperti itu ya? Ya. Baik. Nah, sejauh mana nih budaya, ini kan tadi berbicara soal patriarki ya? Ya. Sejauh mana sih budaya patriarki ini ikut berpengaruh atau mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di ruang digital? Ya, kita lihat begini Pak Armando. Kalau kita lihat di luar itu sudah sangat jelas ya. Yeah. Ya, itu di dunia nyata. Kekerasan yang dilakukan oleh kaum perempuan, oleh kaum pria. Yeah. Contoh umpama kalau kita ada diskusi, kebetulan saya bergerak banyak di luar dengan kelompok-kelompok. Yeah. Kalau diskusi perempuan sementara omong langsung ada interupsi dari laki-laki. Stop, itu tidak benar dan sebagainya. Itu cara satu cara yang melanggengkan bahwa kaum perempuan itu memang orang kelas 2. Boleh diinterupsi kapan saja. Yeah. Sekiranya kaum pria mau menumbuh suburkan ruang ini, ruang aman untuk kaum perempuan, biarkan dengan tenang, dengar sampai dia selesai mengungkapkan dia punya pendapat okay. Baru berkata. Lalu teknik koreksinya juga kalau mau supaya kaum perempuan itu berkembang ya, sejajar dengan kaum laki-laki, itu diberi ruang, diberi kesempatan, dia didukung, tetapi bukan dengan ancaman, intimidasi. Nah, itu membuat kaum perempuan yang sudah dikatakan bahwa orang kelas 2 tambah merasa kecil. Dia menjadi takut, dia tidak berani bersuara. Itu kan contoh di dalam sebuah forum ya, dalam sebuah forum yang kita ketemu. Nah, gimana kalau misalnya terjadinya di dunia maya atau ruang digital itu gimana? Kalau terjadi di dunia maya, seharusnya platform kan ada platformnya. Yeah. Nah, jadi tugas platform ini dia juga harus memantau kira-kira umpamanya Facebook atau WA atau IG dan sebagainya itu, kalau ada yang berbasis kekerasan terhadap kaum perempuan, dia punya hak untuk menegur. Tetapi kalau dia biarkan saja, itu juga saya harus katakan tugas platform. Seharusnya dia bisa mengidentifikasi dari yang ditayangkan ini berapa yang benar-benar melakukan kekerasan berbasis gender online. Kalau memang banyak ini, dia perlu memberi teguran. Iya. Jadi memang itu tugasnya ini dari platformnya ya? Iya. Baik. Dan bagaimana nih peran media sosial dalam memperparah atau bahkan menormalisasi pelecehan terhadap perempuan? Iya. Ini kan cukup banyak kita melihat ya bahwa ternyata di ruang digital ini perempuan selalu jadikan objek. Iya. Gitu. Nah, ini gimana nih? Artinya begini Pak Armando, saya senang sekali pertanyaan ini. Justru selama ini seharusnya tidak boleh dinormalkan. Tetapi karena memang banyak yang bergerak di bagian media sosial ini ada laki-laki. Tapi kalau laki-laki itu diarahkan bahwa sebagai jurnalis itu berbasis gender online, wawasannya lain. Tetapi kebanyakan kita lihat di dalam, kalau syuting itu masalah seks ya, kalau kejadian saya beri contoh yang agak ekstrim. Hanya korban terus yang pokoknya diutak-atik sehabis-habisnya. Dan ditonjolkan bagian tubuhnya itu. Tapi kaum laki-laki sebagai pelaku tidak. Itu menurut saya tidak fair. Selain tidak fair juga tidak adil. Dan juga saya berencana sesudah ini saya akan bertemu Kominfo dengan maksud supaya sebagai follow up-nya, tindak lanjutnya, kepada jurnalis-jurnalis juga kita perlu bantu supaya di dalam mengekspos sesuatu itu coba belajar terapkan unsur keadilan. Dalam arti bukan hanya kaum perempuan saja yang sepertinya dipamerkannya, bagian-bagian tubuhnya apa, ataukah bahasa-bahasa yang betul bahasa-bahasa yang menyudutkan kaum perempuan, bahasa-bahasa yang mematikan kaum perempuan untuk bangkit. Seperti itu. Ya, pendengar, apabila Anda punya pertanyaan kepada kami atau kepada narasumber, bisa Anda kirim atau telepon langsung di 0821 4451 2, kami ulangi, 4451 1957 atau di line WhatsApp kami 0821 3878 8786. Tinggalkan pesan Anda atau voice note Anda bisa nanti akan kami
bacakan nanti. Nah, Mama Suster, apakah benar bahwa perempuan sering dijadikan objek? Ini tadi sudah sempat di-spill tadi ya. Apakah benar bahwa perempuan sering dijadikan objek dalam konten digital karena standar kecantikan dan stereotip yang berkembang di masyarakat? Ya. Tadi sudah sempat di-spill tadi ya. Iya. Iya. Saya harus katakan faktor utama itu soal kecantikan itu, Iya. soal kelembutan. Tetapi sebenarnya saya tidak setuju. Oke. Saya tidak setuju karena begini, kecantikan dan kelembutan yang dimiliki oleh perempuan bukan menjadi penyebab. Tapi Menjadi penyebab. Itu seharusnya menjadi sumber kekuatan untuk kaum perempuan. oke. Tetapi bahwa itu tadi sekali lagi saya mau katakan bahwa diskriminasi yang terjadi cukup kuat ya, cukup kuat. Apalagi kaum laki-laki itu merasa, saya mau bilang I'm superpower. Laki-laki selalu merasa saya ini orang kelas 1, saya ini superpower. Oke. Jadi dia merasa bahwa masih dengan adegium yang lama itu bahwa kaum perempuan tuh hanya menang rambut panjang tapi otaknya sepotong. Oke. Tetapi itu juga tidak benar. Itu salah satu bentuk pelecehan yang dilakukan oleh kaum lelaki. Juga kita lihat dalam pembicaraan itu, pengalaman saya di forum-forum apa saja. Sering laki-laki kalau melihat perempuan yang berani, perempuan yang cerdas, perempuan apa, dia coba mengganggu dengan satu hal yang membuat perempuan itu merasa down. Tapi kalau perempuan yang tahu baik, dia akan menggunakan kelemahan ini untuk kembali menghantam kaum laki-laki, mengatakan ini tidak benar cara yang Anda buat. Oke. Nah, Suster, kita kembali ke realita yang ini benar-benar terjadi ya, bahwa ini tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan itu selalu menonjolkan bagian-bagian tertentu atau kecantikannya, bisa dibilang di media sosial. Paling sering lah kita melihat. Nah, sehingga itu tuh disalahgunakan oleh para orang-orang nakal lah dalam tanda kutip itu, sehingga mengotak-ngatik bagian-bagian tubuh mereka dengan beberapa aplikasi. Yang kemarin sempat heboh, yaitu ada fitur di X atau Twitter dulu, itu kan namanya Grok, itu kan sampai diblokir sama pemerintah. Nah, karena itu tadi, karena perempuan tuh kan paling sering memfoto bagian wajahnya atau tubuhnya, kemudian orang-orang iseng itu mengotak-ngatik bagian tubuh mereka, sehingga pada sebenarnya mereka postingnya tuh dengan pakaian yang lengkap, tapi kemudian pakainya hilang. Tapi wajahnya tetap wajah si A misalnya. Nah, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh perempuan sebenarnya? Karena untuk hal ini kan tidak bisa lepas nih. Karena memang yang paling ekses itu adalah perempuan. Baik di media sosial apapun. Entah itu pencitraan lah, atau apalah, atau memang kesenangan sehari-hari. Tetapi sering disalahgunakan oleh oknum dalam tanda kutip. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh perempuan sehingga tidak terjadi pelecehan seperti ini, Mama Suster? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini karena memang lagi tren ya. Lagi tren sekali. Saya mau katakan yang pertama, bebas ekspresi ya. Saya mendukung. Ada tetapinya yang pertama, perempuan harus selektif. Kapan, di mana, bagaimana. Kapan, di mana, bagaimana. 3 hal ini perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, perempuan harus peka. Peka. Dalam arti, saya boleh mengekspresikan. Tetapi kalau kira-kira setelah saya mengekspresikan, saya mendapat tanggapan yang kurang bersahabat, artinya mengancam saya dan sebagainya, saya blokir. Lalu kalau sesudah itu masih ada lagi semacam serangan terhadap kaum perempuan, lapor saja kepada platform yang punya toh. Kalau memang itu tidak diindahkan, kepada otoritas yang lebih tinggi lagi. Karena itu saya hanya minta kepada kaum perempuan belajar untuk selektif. Dalam arti boleh saja kita menggunakan
kita punya hak untuk menggunakan ekspresi kita Di media sosial. media Oke. sosial. Tetapi kita harus pertimbangkan ya. Kalau sudah ada respons yang kurang bersahabat atau kurang menguntungkan, kita harus peka membaca. Ada apa ini? Ada sesuatu yang kurang beres. Jadi kita tidak boleh sudah tahu seperti itu lalu kita membiarkan itu ruang itu menjadi terbuka, ternganga sehingga semua orang boleh intervensi dalam ruangan yang sudah disiapkan ini. Oke. Jadi kita harus langsung blokir bila Oke. perlu. Nah, jadi sekarang ini balik lagi. Kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang merasa tidak nyaman ketika divideokan, mungkin di apa ya, di situasi yang ramai misalnya, atau di tempat umum. Kan biasanya kan ada orang, kan sekarang tuh zamannya semua dikit-dikit ngangkat handphone ya, gitu. Dikit-dikit ngangkat handphone, entah itu untuk konten pribadi kah, ataukah memang mereka untuk konten apa namanya, konten yang komersial. Ya, macam-macam. Misalnya kan ada komersil dalam artian ada orang yang misalnya dia seorang konten kreator food vlogger misalnya, atau yang memang berkaitan dengan makanan, sehingga otomatis dia akan makan di tempat umum dan memvideokan. Nah, kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang merasa tidak nyaman dalam video tersebut, dia harus bersikap apa? Karena kan biasanya ada orang yang tidak enak hati nih gitu, yang apa sih namanya istilahnya people pleaser. Jadi kan rasa tidak enaknya lebih tinggi. Padahal dia tidak nyaman sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? Oke, baik Pak. Pak Armando, saya mau katakan begini. Kalau saya biasa gunakan juga. Kalau saya tidak senang di bagian komen itu. Tapi saya harus komen yang kira-kira tidak boleh mengundang orang lain. No. Kita bukan pada comment section. Tapi kita kepada misalnya begini, saya konten kreator makanan nih, Mama Suster. Kemudian saya Mama Suster ada di depan saya. Tapi saya ingin memvideokan situasi dalam rumah makan itu misalkan. Tapi ada Mama Suster di depan. Tapi Mama Suster tidak nyaman nih. Jadi kalau misalnya orang tersebut ada di posisi Mama Suster, apa yang harus dilakukan gitu? Saya akan menolak. Oke. Saya akan menolak. Harus berani menolak ya? Iya. Oke. Kalau saya ya, dan saya justru menganjurkan perempuan lain juga, kalau kita ada di konteks seperti yang dijelaskan oleh Pak Armando, saya harus menolak. Dalam arti dengan menolaknya saya tidak bergabung di dalam, saya mau mengatakan bahasa lainnya bahwa saya tidak setuju cara yang ini. Oke. Jadi harus benar berani speak up gitu ya? Iya. Dan memang kalau memang saatnya mengapa tidak speak up? Persoalan kita omong di belakang kita bisa, tetapi speak up di hadapan orang kita tidak mau. Padahal kita ingin supaya terjadi satu perubahan. Tapi kalau kita bicara di belakang layar kan tidak mungkin terjadi satu perubahan. Oke. Jadi untuk Anda, ini kan biasanya ada orang yang tidak nyaman tapi tidak berani gitu. Terlebih kalau misalnya memvideokan itu adalah seorang laki-laki. Jadi rasa segannya itu tuh malah lebih tinggi gitu. Jadi sebaiknya untuk Anda pendengar, kalau misalnya Anda seorang wanita, Anda tidak nyaman ketika ada orang memvideokan Anda, sebaiknya Anda langsung menyampaikan secara langsung sehingga jangan sampai konten-konten tersebut malah justru nanti akan merugikan Anda di kemudian hari. Dan minta maaf saya mau tambah lagi boleh. berkaitan dengan ini. Kita harus tanya dulu. Dia tidak seharusnya kalau orang yang punya tahu etika, dia harus minta izin dulu. Betul. Maaf, bolehkah saya? Tidak serta-merta karena engkau punya sarana lalu engkau ambil sesuka hati, itu tidak boleh. Tapi memang orang kita belum tahu belajar soal etika ya. Yang penting saya punya alat untuk japret ya, oke saja saya bisa buat apa saja. Tetapi kalau kita lihat dari segi etika, izin. Baik. Baik, kita akan break dulu Mama Suster. Nanti kita akan balik lagi dengan obrolan-obrolan seru ini ya. Tetap bersama 61 RRI, kanal informasi dan inspirasi masih di Pengaruh Utama Gender.
rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Baik, pendengar, kita masih di program pengarus utamaan gender. Ada Suster Wilhelmina Kato SSPS. Beliau adalah koordinator GPIC SSPS Flores bagian timur. Kita berbicara soal topik yang menarik, pendengar, mencari ruang aman digital bagi perempuan. Nah, kemudian ini Mama Suster, muncullah lagi ada fenomena yang terjadi. Mungkin hampir setiap hari kita melihat konten-konten seperti ini dan justru paling banyak peminatnya, yaitu adalah konten istilahnya adalah apa ya? Kita sebut kasarnya adalah pelakor ya. Nah, konten ini sering muncul, sering lewat di beranda, dan justru yang lebih disorot di dalam konten ini adalah pihak perempuannya. Padahal kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi ini karena ada andil dua orang antara perempuan dan laki-laki yang sama-sama punya andil yang sama besarnya sehingga terjadi peristiwa tersebut. Tapi ketika digerebek, tapi justru yang di highlight-nya itu adalah perempuannya. Pada comment section-nya pun juga begitu. Yang paling disorot itu adalah justru perempuan-perempuannya sendiri yang menyudutkan perempuan juga begitu loh. Sehingga ini gimana nih menurut pandangan Suster nih terhadap masalah ini? Karena kita berbicara soal ruang aman digital bagi perempuan, tapi pada kenyataannya perempuan justru malah tidak aman oleh perempuannya sendiri gitu. Iya. Okay. Silakan. Baik, terima kasih Pak Armando. Memang hal ini saya berterima kasih kepada RRI Program 1 siang hari ini memberi waktu kepada kami sehingga hal ini boleh terungkap. Selama ini saya juga pendam. Dan untuk saya sendiri, saya juga merasa agak aneh dengan kaum perempuan. Justru kaum perempuan yang menguber kasus-kasus ini dengan menyebarluaskan ke sana kemari ke sini. Padahalnya sebenarnya kalau perempuan selektif sedikit saja yang mau dikembangkan semua itu disebarkan kemana-mana itu adalah perempuan. Yeah. Seharusnya yang seperti ini diblokir. Yeah. Tanda bahwa saya menolak isu-isu seperti ini tidak boleh disebarluaskan. Yeah. Jadi kita blokir. Bila perlu kalau kita rasa bahwa terus semakin banyak orang menyebarluaskan ini, kita laporkan ke apa istilahnya tadi platform itu. Yeah. Kita menyampaikan kepada dia. Dan perlu juga kita sampaikan kepada kaum perempuan tanpa disadari dengan menyebarkan video atau apa saja sebanyak-banyaknya, kita turut merendahkan martabat kaum perempuan. Dan kalau perempuan sendiri turut merendahkan martabat kaum perempuan, siapa lagi yang memperbaiki martabat kaum perempuan? Dan ini, tapi saya harus katakan dalam hal ini, perempuan perlu dibantu, Pak Armando. Jadi saya tidak bisa mempersalahkan saja kaum perempuan, tetapi apakah kaum perempuan di Kabupaten Ende atau di mana saja berada itu dibantu sungguh-sungguh oleh, saya tidak tahu yang menangani kaum perempuan di Kabupaten Ende yang pemerintahan punya itu sudah sejauh mana programnya seperti apa. Tapi saya yakin karena kalau di Kabupaten Ende kami sedang berdialog untuk mencari supaya perjumpaan semacam ini bukan hanya ini saja, tapi berulang-ulang kali. Karena kaum perempuan perlu
animasi, di edukasi, lalu di advokasi. Jadi memang sudah saatnya harus bersinergi nih ya, Suster ya. Ya. Oke. Karena begini Suster, kita balik lagi ke topik yang tadi, pertanyaan saya yang terakhir tadi. Ini kan ini terjadi karena memang saat ini kan Facebook dan Meta ini kan lagi apa ya? Bagi-bagi berkah lah. Ya kita sebutlah bagi-bagi berkah dengan konten-konten berbayar gitu kan. Konten-konten seperti itu Mama Suster itu kan algoritma Metanya sangat suka gitu. Masyarakat juga suka, algoritmanya pun juga suka. Karena apa? Atensinya tinggi. Sehingga mereka mencari like lah, mencari komenan, karena semakin banyak atensi dari konten-konten negatif itu, dolar banyak masuk ini. Tapi konsekuensinya adalah itu tadi, wanitanya yang dikorbankan di sini secara harkat ya, gitu. Sehingga ya ini benar-benar seperti yang Mama Suster tadi sampaikan bahwa harus selektif gitu ya, harus selektif. Dan kalau misalnya ada perempuan-perempuan di sana, cara mensupport perempuannya gimana? Kalau misalnya ada konten-konten yang justru merugikan pihak perempuannya, ya jangan ditonton dan jangan dikomen, dilaporkan aja langsung ke platformnya. Itu kan ada tuh di video tuh ada titik 3 di pojok kanan itu kan, tinggal diklik di situ, carilah bagian kolom laporan, tinggallah dilaporkan sesuai dengan pengamatan Anda, kira-kira kontennya ini masuk ke bagian mana nih? Bagian pelecehan kah atau bagian apakah? Nanti di situ kan ada banyak pilihan seperti itu kan Mama Suster. Jadi memang kita harus bijak-bijak nih dalam menyaksikan sebuah tontonan, apalagi media sosial ini kan bukan hanya orang dewasa, anak-anak perempuan yang remaja pun juga menonton kan ini, anak remaja laki-laki pun juga menontonnya. Sehingga mungkin sekarang harus lebih bijak lah sebelum kita like, share, and comment tuh betul-betul kita harus benar-benar seleksi lagi gitu ya. Seperti itu Mama Suster ya. Dan saya mau tambah lagi Pak Armando, tugasnya platform itu dia punya misi. Dia punya misi. Dia bukan hanya tahu saja bahwa dia punya ini dan sebagainya, tetapi dia harus mencatat berapa banyak kasus-kasus yang menjadi pelanggaran. Dia harus punya catatan tersendiri supaya dia juga memberi teguran. Dia tidak hanya diam saja, duduk manis saja, itu tidak ini. Tapi saya tidak tahu fungsi koordinasinya seperti apa dengan otoritas yang lebih tinggi ya. Oke, kalau setahu saya TikTok sudah punya regulasi untuk itu. Ada beberapa konten-konten yang memang ketika diupload itu tuh langsung ada peringatan pada layar video. Kan saya juga pengguna TikTok ya, Mama Suster. Jadi ada beberapa konten-konten yang menyinggung, ada beberapa hal yang sesuai dengan panduan komunitas dari TikTok itu sendiri. Ya, itu memang sudah ada. Tetapi kalau untuk media, untuk platform yang lain sih saya belum tahu ya. Kalau Facebook memang ada, tetapi memang sekarang kalau kita mengandalkan dari platformnya saja itu tidak efektif. Yang dilakukan adalah kerjasama nih gitu dari masyarakatnya sendiri, harus lebih cerdas terhadap konten-konten yang ditonton, sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang tidak yang tidak berkenan ya atau tidak sesuai dengan norma kita di masyarakat, dilaporkan bukan ditonton, seperti itu. Kita balik lagi ke beberapa pertanyaan kita yang memang masih belum sempat ditanyakan. Nah, bagaimana sih cara perempuan membedakan antara kebebasan berekspresi di media sosial dan potensi bahaya yang mengintai? Ini tadi kita sudah sempat singgung di awal ya. Karena ada yang tujuannya berekspresi, tetapi terkadang secara tidak langsung mereka juga mengeksplor, gitu. Ada yang pakai lipstik baru, pamer bibirnya. Ada yang punya baju baru, pamer di bagian dadanya gitu ya. Ada yang punya celana baru, pamer di bagian bokongnya. Nah ini gimana nih Pak, pendapat dari Mama Suster? Silakan dijawab. Artinya begini Pak Armando, kembali lagi kepada pribadi ya. Kembali kepada pribadi. Pribadi tertentu itu yang menjadi kunci perubahan. Kita tidak bisa mengeneralisir seluruhnya, bahwa perubahan itu yang pertama mulai dari
kaum perempuan secara personal. Oke. Secara personal. Dari mereka sendiri ya, dari diri mereka sendiri ya. Jadi perempuan sendiri sebenarnya kalau dia menyadari perempuan seturut ciptaan itu, dia harus tahu menghargai dirinya. Oke. Dia harus tahu menghargai diri. Menghargai dirinya dengan mendandan yang selayaknya sebagai seorang perempuan. Lalu saya menggunakan kostum atau baju saya yang juga yang mengekspresikan bahwa ini saya perempuan. Oke. Nah, dan saya perempuan yang bermartabat. Oke. Bagaimana mungkin kita dari luar bisa serukan bahwa perempuan harus dihargai, perempuan harus dihormati, perempuan jangan diintimidasi, perempuan tidak boleh rendahkan martabatnya. Tapi kalau kaum perempuan sendiri tidak menyadari dengan cara-caranya, tampilan-tampilannya. Jadi saya hanya mau mengajak kepada kaum perempuan secara utuh seluruhnya itu. Kaum perempuan ketika tampil itu dia berbicara banyak. Mungkin dia tidak omong, tetapi dari tampilannya saja orang bisa lihat bahwa oh, perempuan ini tidak bisa diganggu. Yeah. Perempuan ini perempuan bermartabat. Perempuan ini perempuan cerdas. Benar sekali. Yeah. Itu saya hanya mau katakan, ketimbang saya mengatakan saya ini bermartabat, saya tidak bisa diganggu, tapi perilaku saya, cara hidup saya sama sekali jauh dari panggang api. Oke. Jadi begini, seperti Mama Suster bilang tadi bahwa buatlah postingan-postingan yang mengatakan bahwa oh saya tidak bisa diganggu nih gitu. Saya punya harkat dan martabat yang tinggi gitu. Saya punya saya punya pride, punya rasa kebanggaan terhadap diri saya sendiri dan yang tidak boleh diganggu. Tetapi justru ada beberapa, kita sebut aja oknum ya Mama Suster ya, yang justru ketika membuat sebuah konten itu seakan-akan orang mengatakan ini bisa nih. Nah ini kan kepada ada beberapa oknum ya lawan jenis yang mengatakan ini kayaknya bisa nih gini, ini kayaknya bisa nih gitu dalam tanda kutip ya, karena sehingga akhirnya mereka pun tergerak hatinya untuk kayak mengirimkan pesan-pesan tidak senonoh, kayaknya ini bisa nggak dipakai gitu. Itu kan yang seperti itu pendapat Suster gimana nih? Artinya begini Pak Armando, kembali kepada privatisasi. Yeah. Privatisasi ini perlu dijaga, dihormati oleh dirinya sendiri. Jangan pernah minta orang luar menghormati diri Anda kalau Anda sendiri tidak tahu menghormati dirimu sendiri. Betul sekali, ini poin penting. Jangan pernah, jangan pernah. Saya selalu mengatakan kepada orang waktu saya sebelum masuk biara, saya bilang, saya heran ada orang bisa ganggu. Kalau saya jalan, seluruh diri saya itu berbicara tentang saya, siapa itu saya. Sehingga orang itu, dan juga kalau saya sebagai seorang suster, kalau saya pulang malam pembinaan di mana-mana, orang suster selamat malam, suster kami bisa hantar ke suster. Dan mereka sudah tahu bahwa kalau kita hantar suster Will itu kriterianya seperti ini. Dan saya tidak suka kalau dalam pembicaraan saya tahu bahwa laki-laki mana yang suka omong jorok, kalau saya biar saya jalan sendiri. Tidak ada orang yang tangkap saya karena orang tahu ini suster yang baik. Oke. Jadi benar-benar kita harus membranding diri kita ya Suster ya. Benar ya. Ya, jadi untuk Anda mulai dari sekarang untuk para perempuan-perempuan coba rebranding diri Anda kalau memang Anda merasa tidak nyaman di media sosial, coba merebranding kembali diri Anda sehingga Anda benar-benar dihargai dan dimuliakan di media sosial atau di platform manapun itu. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya kepada kami berikan kesempatan untuk Anda di line telepon kami di 0821 4451 1957 atau di line WhatsApp 0821 3878 8786. Nah ini Mama Suster, mengapa banyak perempuan memilih diam ketika mengalami pelecehan atau kekerasan di media sosial? Baik, perempuan memilih diam itu dalam hal pelecehan seksual sebenarnya tidak benar. Ya. Ini tidak kan benar. Banyak sekali terjadi. Ya, tetapi saya punya pengalaman sendiri ketika saya menangani 13 kasus kaum perempuan yang diperkosa oleh 13 pelaku. Di mana itu?
Ya. Ada, tetapi saya tidak boleh katakan. Masih di Nusa Tenggara Timur ya? Iya, masih di Nusa Tenggara Timur. Oke. Nah, memang banyak teman-teman lain juga dari NGO lain mengatakan kita malas kalau kita apa. Juga saya harus katakan ada faktor lain juga dari pihak-pihak lain. Jadi ada korelasi, bukan saja mereka mau diam, tapi mereka terpaksa memilih diam karena betapa ribetnya. Karena itu sekarang kan kita mengusulkan kepada pemerintah itu pelayanan satu atap, supaya jangan terlalu ribet, sehingga prosesnya itu bisa cepat. Kalau pemerintah sungguh berpihak pada isu-isu kemanusiaan seperti KDRT, lalu pelanggaran HAM dan sebagainya, itu perdagangan orang dan sebagainya, isu-isu itu. Jadi sehingga lebih cepat. Kadang kita, ini pengalaman saya sendiri ya, kita pergi ke kantor ini, kita janjinya jam sekian, kita duduk tunggu sampai ngantuk-ngantuk, belum suster. Saya tanya, lo apa, kan tidak bisa, karena salah satu kantor umpamanya, hari ini bereskan ini. Kan harus ada program kerja kan. Tapi kita datang hari ini tunda, besok datang lagi. Saya rasa kasihan itu karena begini. Syukurlah kalau orang yang punya duit. Tapi kalau orang dari desa yang tidak punya duit, dia sudah charter bemo atau ojek dan sebagainya. Lalu dia pikir, daripada hanya untuk satu kasus ini, saya menggelontorkan uang sekian banyak, stop saja. Jadi ada kaitan dengan yang lain-lain. Lambatnya penanganannya. Lambat penanganan kasus dan seolah-olah dibuat berbelit-belit, mempersulit. Padahal seharusnya kalau sudah ada badan A, B, C, D ini harus mempercepat proses penyelesaian satu masalah. Benar sekali. Sehingga banyak sekali pelaporan-pelaporan yang terjadi karena dianggap itu masalah sepele. Gitu kan, Mama Suster. Sehingga lambat untuk ditangani. Sekarang kan sistem di Indonesia kan no viral, no justice kan sekarang. Jadi kenapa sampai istilah ini muncul? Karena memang keresahan dari masyarakat. Ia menganggap bahwa satu peristiwa yang ketika dilaporkan lambat ditangani. Makanya sekarang tuh dikit-dikit harus viral dulu biar mudah untuk ditangani. Karena ketika udah viral kan berarti sudah ada atensi gitu kan. Atensi dari masyarakat. Dan juga desakan dari masyarakat itulah makanya kenapa beberapa masalah-masalah yang justru bertahun-tahun tidak diangkat akhirnya muncul lagi ke permukaan. Karena itulah sehingga masyarakat sekarang menggunakan istilah no viral, no justice. Nah, ini pun juga sudah sempat dijawab tadi, tapi mungkin diulang kembali ya. Ini penting nih. Bagaimana cara membangun keberanian perempuan untuk melapor dan melawan kekerasan digital? Baik. Cara membangun keberanian terhadap kaum perempuan. Saya harus katakan yang pertama sekali, kalau kaum perempuan yang tidak terlibat dalam organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas tertentu, itu memang saya rasa sangat kasihan ya. Saya mengajak banyak kaum perempuan supaya terlibat dalam komunitas-komunitas umpamanya peduli korban, komunitas ini anti bullying, lalu komunitas relawan. Di dalam itu mereka akan belajar banyak hal. Dan mereka seperti tadi yang topik yang kita bahas itu mencari rasa aman digital dalam ruang digital itu. Mereka akan mengalami di komunitas-komunitas ini karena di komunitas ini mereka akan berbagi. Dan kalau adminnya bagus, yang paling penting itu adminnya. Kalau adminnya bagus, dia akan mengendalikan seluruh proses komunikasi di dalam, apakah itu dalam komunitas anti bullying, apakah itu dalam komunitas relawan, apakah itu komunitas peduli korban. Mereka akan mengekspresikan segala macam unek-unek mereka hanya ke dalam, karena di antara mereka itu terjadi saling mendengar. Lalu ada keterbukaan satu sama lain. Nah, komunitas-komunitas ini sangat membantu. Tetapi saya harus katakan belum banyak kaum perempuan yang mau terlibat seperti ini. Saya mengajak kaum perempuan itu karena justru dengan terlibat banyak hal seperti ini, meminimalisir juga perempuan supaya tidak suka ngerumpi,
Karena saya harus katakan kemajuan teknologi ini ada dua sisi. Yang satunya sangat menguntungkan, yang satunya itu sangat merugikan, bahkan menjadi korban informasi. Menjadi korban informasi. Baik, sekarang gini Mama Suster, ini kita mencoba untuk menyederhanakan saja nih ya. Karena tadi seperti yang Mama Suster katakan bahwa terkadang untuk melaporkan sesuatu itu tuh ribet gitu. Terkadang tuh mau ditangani aja tuh lama, bahkan kita harus buang waktu, buang materi juga gitu. Apalagi kalau misalnya yang dari jauh. Kalau misalkan ada orang yang ingin melaporkan ke SSPS ini, boleh atau tidak? Oh, saya pikir boleh. Nah, dan kalau untuk melaporkan itu kemana? Mungkin bisa langsung diinformasikan ini. Bisa langsung, kami punya alamat di biara SSPS di Kota Raja. Kota Raja? Yang biasa dikenal itu orang Ende selalu sebut rumah sakit misi. Rumah sakit misi. Kalau kami sendiri, karena kalau kami sebut di masyarakat, kami gunakan Maxim dan sebagainya, mereka bilang, di mana itu biara SSPS? Lalu kami terpaksa harus perkenalkan, oh yang dulu kamu sebut rumah sakit misi. Ya. Nah, tadi situ ya biaranya ya. Oke, jadi memang langsung ke sana saja. Laporkan, apalagi kalau misalnya ini terjadi kekerasan domestik ya. Silakan langsung melaporkan ke sana supaya pertama untuk mencari kalau di sana, kalau misalnya dilaporkan ke sana, itu treatment apa yang diberikan kepada korban misalnya? Artinya kita kan dengar dulu masalah korban seperti apa ya. Kalau memang masalahnya harus berurusan dengan hukum, ya kita proses. Kita proses. Tapi kalau masalah kita kan bisa mengklasifikasi persoalan-persoalan yang ada. Lalu kita juga mengajak kepada masyarakat supaya kami menyiapkan ruang konsultasi dalam arti kalau orang mengalami kesulitan dan sebagainya itu free, tidak bayar. Tidak bayar ya? Tidak bayar, free. Jadi ini terbuka untuk agama apapun ya? Tidak, ini kan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan, jadi tidak kenal agama. Tidak kenal agama. Nanti agama itu takutnya berurusan dengan Tuhan Allah. Iya, karena takutnya nanti bilang gini, contohnya nih ya, saya ini kan Muslim, apakah saya harus lapor ke sana gitu? Oh, saya ini kan Hindu nih, apakah saya boleh melapor ke sana gitu untuk mencari perlindungan gitu contohnya. Padahal ini terbuka untuk semua ya, Mama Suster ya. Artinya saya ingin menggarisbawahi Pak Armando, ketika kami baru tiba 1 tahun yang lalu. Kami mengatakan kepada masyarakat yang ada di Kota Raja, Kota Ratu, sampai dengan di mana kami pergi itu, kami tidak ada urusan dengan soal agama. Memang kebetulan yang menangani kami yang model begini ya, tetapi kami tidak ada urusan dengan agama, karena itu urusan agama itu orang bersangkutan dengan Tuhan. Yang penting kalau itu isu-isu kemanusiaan, kami siap melayani agama apa saja dan tidak ada agama pun dilayani. Baik. Jadi untuk Anda yang begini, ini untuk Anda nih pendengar, apalagi Anda untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam bentuk apapun yang mungkin Anda tidak berani untuk speak up, datanglah ke biara SSPS yang dulu kita kenal sebagai rumah sakit misi gitu ya. Cari yang namanya Suster Wilhelmina. Cari ke sana, saya ingin berbicara dengan Suster Wilhelmina. Saya punya masalah dan ini urgent. Saya butuh diskusi apa yang harus saya lakukan gitu. Saya mengalami kekerasan dari suami saya, tapi saya tidak berani untuk speak up ke orang lain karena mungkin Anda tidak percaya orang lain. Datanglah ke Suster Wilhelmina, nanti Suster Wilhelmina akan membantu untuk mencarikan jalan keluar. Begitu ya, Pak Suster ya? Iya. Sederhananya seperti itu. Takutnya nanti mereka berpikir harus kemana dulu begitu ya. Tapi bagus Pak Armando sudah jelaskan seperti itu, sebab saya memang awal-awalnya kami perlu semacam kampanye ya, sosialisasi silaturahmi ke berbagai kelurahan dan sebagainya untuk mengatakan bahwa kami menangani isu-isu kemanusiaan ini, tetapi jangan dipikir bahwa ada unsur lain yang Dan itu free ya, Mama Suster ya? Free. Free. Jadi sebenarnya begini mendengar, sebenarnya tuh bantuan kemanusiaan itu tuh banyak. Cobalah Anda lebih peka dan mencari di lingkup sekitaran Anda atau mungkin bertanya kepada orang lain sehingga permasalahan yang Anda alami jangan Anda simpan sendiri karena nanti terjadi penghilangan nyawa diri sendiri. Karena ini banyak yang terjadi masalah mungkin masalah domestik yang terjadi tapi mereka
enggan untuk menceritakan kepada orang lain, pendam sendiri dan ujung-ujungnya mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan ini sudah banyak terjadi, dan sayang sekali ini paling banyak terjadi ini nih adalah remaja-remaja putri, dan beberapa hari yang lalu juga terjadi seperti itu, anak SMP kelas 3, cewek juga mengakhiri hidupnya. Dan ini sangat sangat ironis ya, pada sebenarnya bantuan-bantuan itu ada di lingkungan di sekitarnya, tapi dia tidak menggunakan itu, menyimpannya sendiri. Jadi untuk Anda, mungkin ketika Anda punya teman, sahabat, kenalan, ataupun mungkin adik Anda, ponakan Anda punya masalah dan Anda tidak bisa menceritakan kepada orang lain, mungkin Anda bisa langsung menghubungi Suster Wilhelmina di BRS SPS yang dulu kita kenal sebagai Rumah Sakit Misi atau Rumah Sakit Bersalin Misi, dekat sama dengan berdekatan dengan Pantai Kota Raja, hanya berjalan kaki aja berapa meter udah nyampe dari Kota Raja situ. Jadi Anda tidak usah bingung. Kalau Anda tahu Pantai Kota Raja, seharusnya Anda tahu karena Pantai Kota Raja berada persis di belakang BRS SPS-nya, ya kan? Baik, dan ini pertanyaan terakhir nih sebagai yang untuk membungkus semua obrolan kita di siang hari ini, Mama Suster. Sebagai penutup, apa pesan dan harapan Suster bagi seluruh perempuan agar tetap kuat dan berani dalam memperjuangkan ruang aman di dunia digital? Silakan, Mama Suster. Baik. Yang pertama sekali saya perlu menyampaikan kepada seluruh kaum perempuan, kita bisa berjuang supaya rasa aman itu tidak dihadiahkan oleh kaum pria, karena rasa aman itu, aman di dalam ruang digital itu adalah hak dasar kita. Yang pertama itu saya ajak kita untuk banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, dan banyak bergabung dalam komunitas-komunitas yang dampaknya sangat positif untuk kehidupan kita sebagai kaum perempuan. Lalu yang kedua, saya mengajak seluruh kaum perempuan di mana saja berada, mari kalau selama ini kita sering memamerkan diri kita, busana kita, organ tubuh kita, kecantikan kita, apa saja dengan perkembangan digital terkini. Tetapi saya harus katakan kaum perempuan, kita harus sadar bahwa kita kaum perempuan itu dijadikan oleh Sang Pencipta itu sangat agung dan mulia. Dan justru kita, kalau kita tidak menjaga citra kita yang agung ini, yang mulia ini yang mengundang kaum pria merendahkan martabat kita, kaum pria melecehkan martabat kita, kaum perempuan kaum laki-laki mengintimidasi kita, kaum laki-laki juga istilahnya membuat kita mati langkah. Karena kita sendiri tidak tahu menghargai diri kita. Dan mulai hari ini saya ajak semua pelakor-pelakor itu supaya stop. Karena Anda sebenarnya turut menciptakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Atau mempertebal kekerasan perempuan yang sudah terjadi di masyarakat. Kalau Anda mau menolak supaya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terjadi lagi, janganlah menjadi pelakor. Stop menjadi pelakor, karena dengan menjadi pelakor, martabat Anda direndahkan oleh Anda sendiri. Dan Anda berpikir Anda punya martabat lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi. Tapi Anda justru mencoreng wajah kaum perempuan. Semakin banyak perempuan terlibat menjadi pelakor, semakin rendah martabat manusia, khususnya kaum perempuan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, mendengar pengaruh utamaan gender dengan topik mencari ruang aman digital bagi perempuan selesai sampai di sini bersama dengan Suster Wilhelmina Kato SSPS. Beliau adalah koordinator GPIC SSPS Flores bagian timur. Kita foto bersama dulu. Ya, dan pendengar terima kasih atas kebersamaan Anda telah bersama dalam program pengarus utamaan gender. Tidak terasa ya pendengar, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita di siang hari ini. Dari diskusi yang telah kami sampaikan kepada Anda dan kita ikuti bersama, kita belajar bahwa ruang aman digital bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan, dibangun, dan dijaga bersama.
Perempuan memiliki hak yang sama untuk merasa aman, dihargai, dan dilindungi, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meninggalkan literasi digital, membangun keberanian untuk bersuara, dan saling mendukung satu sama lain. Mari kita ingat bahwa satu langkah kecil seperti berpikir sebelum membagikan informasi, menghargai sesama di ruang digital, dan berani untuk melawan ketidakadilan dapat menjadi awal bagi perubahan besar. Dan di akhir kata, kami mengajak seluruh pendengar, khususnya kaum perempuan, jangan takut, jangan diam, dan jangan menyerah. Ruang aman adalah hak untuk semua orang, bukanlah hadiah dari orang lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa.